Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi sahabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat Gen Harum yang berbahagia, apa kabar? Semoga di pagi hari ini, di sore hari ini, kita tetap semangat, tetap berkah dan bahagia. Sahabat Gen Harum, di sore hari ini di Corona, segmen acara Corona bersama Konita Ramadan Mempesona, bersama saya Rizky Amali Rosyadi akan sedikit mengulas tentang buku yang saya buat, yaitu 7 Etos Langit. Dan apa kaitannya dengan bulan Ramadan ini dan tentu juga pada masa pandemi COVID-19 ini. Sahabat Gen Harum, mungkin kita sering melihat, mendengar di televisi berita-berita tentang bagaimana banyak sekali masyarakat kita yang cemas, yang takut akan terserang oleh wabah virus. Sehingga mereka malah karena saking takutnya, karena saking tergoncang kondisi psikologisnya, mereka kemudian sakit. Kemudian bukan hanya itu saja, banyak masyarakat kita yang juga mengeluh, kemudian kesulitan akan apa yang terjadi. Entah karena dampak dari wabah virus itu, entah itu pemecatan, entah itu dirumahkan, mungkin juga usaha mereka sepi. Sahabat Gen Harum, ini yang terjadi, realita yang terjadi bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di dekat rumah kita, bahkan ini di seluruh dunia. Maka apa yang kita lakukan? Dalam buku ini, 7 Etos Langit, Panduan Meramu Hidup Berkah Bahagia. Karena tujuan kita lahir di muka bumi ini adalah semata-mata hanya untuk mengabdi, menghamba pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan karya terbaik kepada Allah. Kemudian mengemban amanah sebagai makhluk Allah yang siap melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah. Taat secara totalitas dan juga menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Kita dilahirkan ke dunia ini untuk berbuat baik dengan sebaik-baiknya, seprofesional mungkin. Maka ketika Allah memberikan ujian atau mungkin bencana, dikirimnya makhluk Allah yang sangat kecil yang tidak dilihat oleh kasat mata manusia, tapi membuat geger, membuat resah seluruh dunia, maka hamba Allah, orang-orang yang beriman menyikapi situasi seperti ini haruslah tidak lepas daripada sabar dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada 2 jalan. Yang pertama adalah jalan bumi, yang kedua adalah jalan langit, atau dalam buku ini Etos Langit. Jalan ini tidak bisa dilepaskan satu persatu, harus beriringan dan berirama, seirama. Kalau seandainya situasi yang sulit ini terjadi sudah 1 bulan, banyak usaha-usaha, pelaku-pelaku ekonomi, pelaku bisnis sudah mulai pusing, usaha sepi, kemudian pekerjaan juga sudah banyak yang ditutup, diberhentikan. Maka sebagai jalan bumi, kita tetap berikhtiar dengan cara mencari alternatif yang lain, usaha yang lain yang saat ini mungkin masih cukup bagus. Usaha yang masih ramai di hari ini di situasi COVID-19 ini. Bukan cuma sekedar mengeluh, resah,
cemas, dan biasanya yang mengeluh, yang cemas, itu akan mengganggu secara fisik dan mentalnya. Dalam psikologi ada yang disebut psikopatologis, atau penyakit, sakit disebabkan karena kondisi psikologisnya. Nah, mudah-mudahan sahabat Gen Harum tidak termasuk pribadi yang seperti ini, yang hanya mengumpat, mengeluh karena situasi sulit, kemudian akhirnya sakit, bahkan mohon maaf stres. Dan yang terjadi akhirnya masuk psikolog atau ke rumah sakit. Maka jalan bumi ini kita perlu perjuangkan. Dengan cara apa? Yang pertama, kita cari usaha yang tepat yang bisa kita lakukan di masa sulit. Kalau orang yang bekerja kemudian kerjanya diberhentikan, maka cari usaha-usaha yang pas, yang bisa menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan kita di masa-masa sulit ini. Seperti apa? Mungkin saat ini yang sedang ramai adalah usaha yang masih berkaitan dengan pencegahan COVID-19. Contohnya, orang-orang sedang membutuhkan masker, alat pelindung diri, sanitizer, kemudian juga obat-obatan yang lainnya, jamu-jamuan, itu kita sudah mulai ke sana. Nanti ada pertanyaan, apa butuh modal? Modal perlu, bisa modal bagaimana semangat kita, itu juga modal. Kalau bentuk uang, modal uang, cash, perlu juga, tapi tidak semua usaha bisa modal dengan cash. Kita bisa mencari rekanan-rekanan yang menyediakan jualan-jualan tadi, barang-barang tadi, kita ikut menjualnya. Reseller, menjualkan kembali, dan itu juga cukup untuk kita. Itu jalan bumi. Kemudian kita pun juga perlu contoh juga jalan langit. Kita perlu etos langit. Kita perlu cara-cara bagaimana Arsy atau Allah Subhanahu wa taala yang di langit sana juga membantu, mengintervensi, membantu kita untuk menghadapi masa sulit ini. Saya akan fokus di etos langit ini. Yang pertama, mari kita sama-sama. Etos langit yang harus kita siapkan adalah kita harus mengenal dulu siapa diri kita. Untuk apa kita diciptakan? Kemudian siapa diri kita? Kita akan expert, kita akan ahli di mana? Kemudian kedudukan kita sebagai hamba Allah, dilahirkan di bumi ini sebagai apa? Dan kita perlu tahu itu. Maka mari kita sama-sama di bulan Ramadan ini mencatat, merenungi siapa diri kita. Ini adalah tahapan untuk membuat sebuah etos langit atau semangat langit, atau tadi pemicu semangat kita untuk melakukan yang terbaik di masa-masa sulit ini. Mari diawali dengan mengenal diri kita. Dengan cara, mari introspeksi, muhasabah, siapa kita ini? Dilahirkan di mana, untuk apa? Dan siapa yang membesarkan kita, yang bisa menghidupkan kita, yang bisa menunjukkan kita kepada kebenaran. Lalu setelah kita kenal dengan diri kita, mendekatlah kepada Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakini bahwa Allah menciptakan kita di bumi ini untuk ibadah, berkarya terbaik, dan Allah memberikan kemampuan kepada kita juga untuk menghadapi tantangan, rintangan di dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita siap atau tidak menghadapi tantangan dan rintangan itu. Sahabat Gen Harum, pernah dengar tidak sebuah kisah tentang kerang yang bermutiara? Dalam buku Etos Langit ini, di bab yang pertama, etos itu adalah mutiara. Bagaimana teman-teman, sahabat Gen Harum, mutiara itu bisa muncul? Mutiara itu bisa muncul karena kegigihan seekor anak kerang. Sebuah kisah, di dalam lautan yang dalam, terdapat seekor anak kerang yang mengadu dan menangis kesakitan pada ibunya. Wahai anakku,
kata seorang ibu kerang ini, Allah tidak pernah menciptakan satu buah tangan pun pada seekor kerang. Yang kamu lakukan, jangan cuma mengeluh, jangan cuma menangis karena hanya sebutir pasir mengenai tubuhnya yang lembek dan basah. Lalu si ibu itu bilang, yang kamu lakukan adalah menahan rasa sakit itu, kemudian berikhtiar membalut pasir yang mengenai tubuhmu dengan getah perutmu dan air matamu. Maka si anak kerang itu mengikuti nasihat ibunya. Lalu ada pelajaran yang banyak dari cerita ini tentang anak kerang yang bisa melahirkan mutiara. Untuk penjelasan apa maknanya, kita akan rehat dulu, kemudian kita akan sambung lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saudara, nama saya Nanti dan saya Kamal mengucapkan terima kasih sekali atas pelayanan dari travel komunitas Patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah bila ada rezeki kami akan tetap bersama komunitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara, yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wira Utama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah, tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin Harem Television. Kisah anak kerang tadi, sahabat, sambung lagi hikmah daripada anak kerang yang merintih menangis kepada ibunya karena ada pasir yang mengenai tubuhnya. Sekian lama ia tahan rasa sakit itu dan berikhtiar dan tentu berdoa dan selalu berpikir positif. Lalu rasa sakit itu hilang. Rasa sakit itu sudah tidak ada lagi, malah berubah. Di dalam tubuh kerang itu ada sebuah mutiara yang indah. Itulah mutiara.
Dan ibunya berpesan, wahai anakku, lihat, di tubuhmu ada benda yang sangat berharga. Tahukah kamu itu benda apa? Itu adalah mutiara yang dicari-cari oleh manusia. Tunggu saja sebentar lagi anakku. Sebentar lagi akan ada nelayan yang akan mengambilmu dan engkau akan dihargai mahal. Dihargai jutaan rupiah karena mutiaramu sangat indah. Ini sebuah kisah tentang bagaimana proses mutiara itu terjadi. Di balik itu ada rasa sakit, ada kesabaran, ada doa dari anak dan dari ibunya, ada pikiran positif. Maka etos itu adalah daya tahan. Etos itu semangat kerja, semangat hidup. Jadi dalam situasi seperti ini kita sedang diuji dan dilatih oleh Allah seberapa berimannya kita, seberapa yakinnya bahwa intervensi Allah sangat penting. Maka hikmah yang diambil dalam kisah kerang bermutiara itu, satu, melalui kesulitan hidup akan membangkitkan motivasi diri, sehingga dapat membakar semangat hidup kita untuk terus berusaha mencari keberhasilan. Ingat sahabat, kita di bulan Ramadan ini tidak boleh kemana-mana. Mungkin banyak sebagian dari kita tidak kemana-mana itu menderita. Kita hanya di rumah saja. Tapi penderitaan ini kalau kita gambarkan kemudian kita ambil hikmahnya menjadi kebaikan, kita akan menjadi orang yang luar biasa. Tunggulah saatnya ketika kita sudah dibolehkan untuk keluar rumah, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang baru. Jadi kalau ada masa sulit, bukan kita hindari masa sulit itu. Kita hadapi dengan semangat. Kita hadapi dengan positif. Insya Allah kita akan menjadi pribadi yang menang. Sahabat, di bulan Ramadan ini juga kita dituntut untuk berpuasa. Dituntut untuk beribadah. Mungkin sebagian orang menganggap ini adalah bulan-bulan yang sulit. Bulan harus tahan lapar. Kemudian bulan di mana kita tidak boleh kemana-mana. Bulan kita harus melaksanakan sholat malam, sholat tarawih, sahur, buka. Mungkin sebagian orang ini menganggap bulan yang sangat sulit. Tapi jangan untuk kita. Anggap bulan Ramadan ini adalah bulan kita untuk kita bakar. Bulan ini adalah bulan untuk training. Bulan ini adalah bulan untuk membuktikan bahwa kita adalah menjadi pribadi yang menang. Ingat, setiap kesulitan, di balik kesulitan itu akan ada kemudahan dan kemenangan. Bayangkan, kalau kita ingin mendapatkan piala dari lomba lari, maka kita harus berlatih, harus berlari sekencang-kencangnya. Biarkan kita terjatuh, terseret, tersungkur, asalkan kita bisa menang. Ini etos langitnya. Jadi Allah akan membayar usaha kita. Allah akan mengganti ikhtiar kita. Kalau kita benar-benar kesulitan ini, kemudian ikhtiar ini hanya untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah dari kerang bermutiara itu adalah melalui kesulitan hidup akan membuat Anda semakin mengenali cara menangani rasa sakit. Pada saat mengalami kesulitan, kekecewaan, bahkan segunung penderitaan, inilah yang mendorong Anda untuk bangkit dan mengubahnya menjadi mutiara yang berharga. Sahabat, luar biasa, kalau kita ingin mendapatkan pedang yang bagus, maka dari besi yang kotor bisa menjadi pedang, itu harus ada tempaan-tempaan, pukulan dan bakaran yang panas. Maka kalau kita ingin menjadi pribadi hebat, pribadi yang mutakin, siap ditempa, jangan mengeluh. Seperti kerang tadi, kerang bermutiara, dia siap menahan rasa sakit sesakit-sakitnya dengan bersabar, dengan berdoa, ia kemudian dihadiahi sebuah mutiara yang hebat. Sahabat Gen Harum yang berbahagia, pentingnya etos dalam kehidupan menjadi nilai. Pentingnya kita melibatkan diri kepada perjuangan yang luar biasa, kemudian melibatkan Allah dalam aktivitas kehidupan Allah, mendekat kepada yang mengatur, yang maha pencipta, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi yang kuat. Sahabat Gen Harum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, pernah tidak kita mendengar bahwa Jepang pernah runtuh sebelum menjadi negara yang maju, negara yang berteknologi canggih?
Jepang dulu pernah ambruk dengan dibombardirnya Hiroshima dan Nagasaki. Jepang pernah merasakan runtuh. Jepang pernah merasakan sulit. Seluruh masyarakat, seluruh orang-orang Jepang pernah merasakan pesimistis. Tapi pada saat itu muncullah orang-orang yang berjiwa satria, yang memiliki etos tinggi, kemudian menyerukan ke etos kerja Jepang, kemudian menyepakati beberapa nilai-nilai penting untuk bangkit, maka kita bisa lihat luar biasa. Jepang menjadi negara maju, Jepang menjadi negara yang memiliki teknologi canggih. Kita ingin tahu, kira-kira apa saja etos kerja Jepang yang dari masa sulit kemudian bangkit menjadi negara hebat. Apa? Ada 12 kunci keberhasilan Jepang yang mampu membangkitkan masyarakat Jepang. Sehingga bangsanya dapat menunjukkan kepada dunia mereka adalah negara-negara yang besar dan maju. Yang pertama adalah orang Jepang, semua bangsa Jepang harus dibiasakan tepat waktu. Lihat, ini nilai yang luar biasa. Disiplin dalam menepati waktu. Jepang termasuk yang hebat dalam disiplin waktu. Jika kerja datang tepat waktu, tepat waktu. Jika harus menyelesaikan tugas, tepat waktu. Menjalankan ibadahnya orang-orang Jepang juga tepat waktu. Dan ini dibiasakan dalam semua aspek kehidupan. Satu, etos kerja Jepang dari yang terpuruk, dari masa sulit kemudian bangkit, salah satu kuncinya adalah tepat waktu. Kemudian apalagi? Yang kedua adalah menjaga kebersihan lingkungan. Wah, kita lihat barangkali sahabat Gen Harum ada yang sudah pernah ke Jepang, di sana sangat rapi, sangat apik, bersih dan tertata. Masyarakat Jepang sangat menjaga kebersihan lingkungan. Semenjak kecil anak-anak Jepang sudah dilatih untuk tidak membuang sampah sembarangan. Menjaga kesehatan. Kebiasaan hidup sehatnya itu dibentuk dari sejak kecil. Dan itu akhirnya menjaga mereka menjadi orang-orang yang cinta lingkungan. Dan inilah kenapa mereka saat ini menjadi negara yang maju. Sebenarnya umat Islam sudah mendapatkan informasi ini jauh. Karena sudah banyak. Karena Al-Quran juga sudah memberikan perintah kepada kita. Allah memberikan perintah kepada kita untuk mensucikan diri kita. Untuk menjaga kebersihan. Padahal kita sudah lama, umat Islam diperintahkan untuk sering berwudu. Kita sudah lama mendengar bahwa kebersihan, keapikan, kerapian adalah sebagian daripada iman. Maka jangan kalah oleh orang-orang Islam yang bukan memeluk agama Islam, yang mayoritas bukan memeluk agama Islam. Maka mari jalankan syariat Islam untuk menjaga kebersihan, agar kita terbebas daripada wabah-wabah virus ini. Jangan salahkan corona, salahkan diri kita yang tidak bisa menjaga kesehatan dan kebersihan. Coba budayakan ini dan insya Allah, Allah akan menilai bahwa kita benar-benar ikhtiar menjaga diri kita agar kita tetap sehat. Kemudian yang ketiga, ketiga ini adalah gerak cepat. Jepang termasuk pribadi-pribadi yang gerak cepat. Intibat, disiplin dalam segala perintah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat 5 waktu, untuk berpuasa, untuk menjalankan ibadahnya. Kuncinya orang Jepang bisa sukses adalah mereka gerak cepat. Setiap perintah yang disampaikan, sami'na wa ta'na. Saya dengar, langsung saya kerjakan, saya taat. Inilah seharusnya budaya Islam yang harus kita ambil, kita terapkan, kita simpan dalam hati, kita laksanakan. Baru 3 kunci sukses orang Jepang. Dulu Jepang pernah terpuruk, semua pernah miskin, semua punya hancur. Tapi Jepang bisa bangkit karena 12 kunci, 3 telah saya sampaikan. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, nanti kita akan lanjut di sesi yang berikutnya. Terima kasih, salam Gen Harum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Malang, nama saya Dewi Susanti dan saya Kak Motor mengucapkan terima kasih sekali atas pelayanan dari traveler Konesan Patrol yang sudah melayani kami dengan baik. Insya Allah bila ada rezeki kami akan tetap bersama Konesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Hidayatullah mengajak kepada kalian semuanya, terutama anak-anak bangsa yang kemudian ingin berjuara, memiliki jiwa-jiwa juara. Yuk masuk segera daftarkan kalian ke SMP dan juga SMA Juara Wira Utama, karena di sini kalian bukan hanya sekedar sekolah, tetapi juga dibangun karakter kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kemudian sukses secara dunia dan juga akhirat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin Harem Television. Sahabat Gen Harum, kita kembali lagi di kajian 7 etos langit ini. Sahabat, itulah tidak ada yang tidak mustahil. Semua yang mustahil akan Allah jadikan, maka akan jadi. Jadi, krisis itu, masa sulit itu hanya milik manusia, bukan milik Allah. Milik Allah semua bisa saja terjadi. Apapun, kalau kita ingin negara ini, diri ini tetap sehat, tetap kuat, maka mendekatlah kepada Allah. Maka Allah akan mudahkan segalanya. Kembali lagi tadi ke 12 kunci. Orang Jepang, kenapa dulu pernah dibom hampir sebagian negaranya hancur, luluh lantah, tapi bisa maju sekarang? Karena tidak banyak mengeluh. Ketika terpuruk, setelah itu bangkit, bangkit dan bangkit. Berikutnya, sahabat, saya percepat saja. Ada poin yang lain selain gerak cepat. Orang Jepang juga disiplin dan pekerja keras. Orang Jepang juga selalu mementingkan teamwork atau kerja bersama. Kemudian juga orang Jepang prinsip samurai. Wah, samurai ini luar biasa. Ada prinsip kaizen, ada prinsip malu jika pulang lebih cepat, dan lain-lain. Jadi ada hal-hal positif yang disepakati bersama, kemudian mereka menjalankan itu, kemudian dimasukkan dalam sendi-sendi kehidupan mereka, dan akhirnya mereka perlahan-lahan bangkit. Ini pelajaran untuk kita. Di masa pandemi ini, jangan lagi kita memperbanyak keluh kesah. Jangan lagi kita memperbanyak rasa takut. Kita perlu waspada. Tetap kita perlu menjaga diri kita dengan menggunakan masker jika keluar. Kita terus berdisiplin mencuci tangan.
kita terus menjaga fisik kita, menjaga jarak dengan yang lainnya, tetap kita patuhi itu. Tapi tetap hati ini, tubuh ini, pikiran ini mendekatlah kepada Sang Pencipta dari makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, yaitu Allah. Karena kita bisa berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan apa-apa yang mudorot atau yang berbahaya di bumi ini agar tidak berbahaya. Doanya sering kita sebut dalam zikir kita. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah yang tadinya berbahaya, makhluk-makhluk yang berbahaya kemudian tidak menjadi berbahaya. Masya Allah. Maka sahabat yang dirahmati oleh Allah, di dalam buku ini selintas 2 bab yang tadi saya bahas tentang etos itu mutiara. Kemudian juga kita ini akan bangkit. Janganlah kita menganggap diri kita sebagai hamba Allah yang lemah. Kemudian kita benar-benar menjadi orang yang lemah, tidak melakukan apa-apa. Allah akan melihat ikhtiar kita semaksimal mungkin. Kita berdoa pada Allah di keheningan malam, di waktu-waktu ijabah. Jangan lepas untuk mendekat kepada Allah. Hati ini ikhlas, doa hanya tujuannya mengharap ridha Allah. Setelah itu berdoa dengan mengawali dengan mohon ampun pada Allah. Pernah kita mendengar kisah Nabi Yunus masuk ke dalam ditelan oleh ikan paus. Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan sekaligus. Yang pertama, kegelapan malam hari. Kemudian Nabi Yunus mengalami kegelapan di dalam lautan, tenggelam. Kemudian Nabi Yunus juga berada dalam kegelapan perut seekor ikan paus. Nabi Yunus kemudian tidak memohon doa kepada Allah, ya Allah keluarkan saya. Tidak. Nabi Yunus tidak minta, ya Allah jadikan saya manusia yang bisa langsung keluar, terbang, kemudian terdampar diselamatkan dari 3 kegelapan itu. Tidak. Tapi Nabi Yunus yang diawali adalah memohon ampun. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu yang dibaca. Tidak ada Tuhan selain Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya saya adalah orang-orang yang zalim. Jadi lebih banyak beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Ramadan ini adalah waktunya kita untuk memperbanyak istighfar. Bulan taubat, bulan kita memasrahkan diri ini, memohon ampun pada Allah. Dan insya Allah ketika istighfar ini terucap, ketika hati ini bersih dari kerak-kerak dosa, Allah akan kirimkan keselamatan kepada kita. Kita dijaga oleh Allah dari mara bahaya yang ada di dunia ini. Mara bahaya yang dilahirkan dari virus corona ini. Mari kita bersama-sama, sahabat Gen Harum, jadikan Ramadan ini bulan muhasabah, bulan untuk mengukur diri kita. Seberapa banyak semasa hidup ini kita memberikan karya terbaik kepada Sang Pencipta. Coba kita timbang-timbang. Tulis dalam sebuah kertas dosa dan juga kebaikan. Timbang oleh kita. Lebih banyak mana? Kalau lebih banyak dosanya, maka saat ini hapus tulisan itu dan hapus dosa-dosa. Jangan diulang lagi. Karena taubat yang terbaik adalah tidak lagi melakukan apa yang kita lakukan atas kesalahan-kesalahan kita. Bersihkan, tidak mendekat kepada hal itu. Maka yuk perbanyaklah kita melakukan karya-karya terbaik dengan cara mengukir sejarah kebaikan dalam hidup ini, beribadah semaksimal mungkin. Beribadah selain sholat, selain berpuasa, selalu menebar kebahagiaan, menebar kebaikan kepada siapapun, sekecil apapun. Niatkan semuanya hanya karena Allah. Kalau kita berada di pekerjaan kita, mulailah kita niatkan kerja kita untuk ibadah. Kalau kita saat ini mungkin akan pergi ke pasar, niatkan langkah kaki kita untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita berjualan, mari niatkan ketika kita memberikan tambahan barang kepada orang, bonus kepada pembeli, niatkan untuk sedekah dan ibadah pada Allah.
Kalau kita lihat di rumah bahan makanan kita banyak, kemudian berlimpah, sisihkan, berikan kepada yang membutuhkan, niatkan untuk ibadah. Langkah kaki kita mengikuti pengajian, menonton di medsos, juga niatkan untuk mengkaji ilmu Allah dan ibadah. Masya Allah, setiap kehidupan kita, setiap sendi-sendi kehidupan kita, niatkan nawaitu lillah, lillah, lillah. Karena dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Dalam sebuah hadis lanjutannya, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasuluh fahijratuhu ilallah wa rasuluh. Barang siapa yang berhijrah, barang siapa yang pindah, barang siapa yang kerja, barang siapa yang pergi karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan dapat Allah dan Rasulnya. Tapi dalam lanjutan hadis itu, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ah fahijratuhu ila ma hajara ilai. Barang siapa yang berhijrahnya karena dunia atau karena istri yang akan kamu nikahi, maka yang didapat adalah itu, katanya. Jadi penting bagaimana kita setiap saat memperbarui niat. Setiap kita bangun tidur, kita niat aktivitas kehidupan kita sampai tidur hanya Allah Subhanahu wa taala tujuan kita. Sahabat Gen Harum yang berbahagia, inilah pentingnya bagaimana kita sebagai hamba Allah selalu menyertai Allah setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Muraqabatullah, dekat kepada Allah. Dengan memperbanyak, membasahi mulut ini dengan berzikir. Setiap saat berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Beristighfar, karena kita ingin hajat kita ingin dilindungi dari mara bahaya. Kita ingin tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin tetap Allah memberikan petunjuk kebenaran. Ingin tetap langkah ini menjadi langkah terbaik. Yuk, Ramadan ini bulan muhasabah. Hitung-hitung dosa dan kebaikan kita. Kalau kebaikan yang banyak, terus istiqomah, dawamkan agar kita menjadi pribadi takwa. Sahabat, menjadi pribadi takwa perlu kita gapai bersama-sama. Ini mimpi terbaik kita. Karena Allah tidak akan melihat hamba-hambanya dari materi, tidak dari jabatan, tidak dari pangkat, tidak dari manapun, kecuali dari takwanya. Seberapa besar derajat takwa hambanya, itu yang akan Allah akui. Maka kesempatan untuk kita saat ini di bulan Ramadan, panen sebanyak-banyaknya amal ibadah kita, amal kebaikan kita, ya, agar kita bisa diundang oleh Allah ke sebuah surga dari pintu Ar-Rayyan, pintunya khusus orang-orang yang berpuasa. Baik sahabat, pesan terakhir dari saya sebagai pembina Gen Harum, generasi harapan umat, mari bersama-sama jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan daya tahan. Bulan daya tahan kita, karena saat ini juga berbarengan dengan wabah COVID-19, maka jadikan Ramadan ini bulan daya tahan imunitas, daya tahan kesehatan. Puasa bukan untuk sakit, puasa itu untuk menyehatkan. Maka momentum puasa ini kita terapi agar tubuh kita tetap sehat walafiat, bugar terus, semangat terus. Makan makanan yang baik, buka dan sahur dengan makanan yang cukup, yang baik, yang bergizi. Kemudian juga daya tahan yang kedua ada daya tahan keimanan. Jaga keimanan ini, jangan goyah. Jaga keimanan ini agar kita lebih taat pada Allah. Yang ketiga, daya tahan ekonomi. Berhematlah. Kalau saat ini sekarang sedang masa sulit, berhematlah. Jangan berlebih-lebihan. Kalau kita masih punya rezeki yang berlimpah, berbagilah. Karena masih banyak sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan materi rezeki dari kita. Berbagilah, maka Allah akan ganti dengan keberkahan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sahabat, semoga tetap setia dengan acara Corona bersama Konita Ramadan Mempesona. Terima kasih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.